Sahabat tani, nah ini kebun sudah 3 bulan yang lalu ini udah dikastrasi. 3 bulan, ya 3 bulan yang lalu. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman ya, supaya tidak ketinggalan informasi-informasi penting dari saya dan video menarik lainnya. Di sini sedang melakukan kastrasi. Jadi kita mau cek kesalahan-kesalahan dalam kastrasi tersebut ada nggak di dalam pokok-pokok ini. Nah, mari kita cek yang sebenarnya bagaimana, begitu ya. Kita cek dulu satu persatu pokok sawit ini. Kita amati bagaimana sih kastrasi yang baik tuh. Simak terus video ini. Oke, ini dia pokoknya udah dikastrasi 3 bulanan yang lalu ini dikastrasi. Ya, ini rumputnya udah mulai semak nih. Cuma ada beberapa kesalahan di sini yang saya cek dalam kastrasi ini. Oke, kita cek dulu ya. Oke, ini salah satu kita dapati ada buahnya ditinggalkan di pokok. Oke, ini salah satu kesalahan yang berakibat juga kepada tanaman itu sendiri nantinya. Jadi busukan-busukan buah ini kalau dibiarkan nanti akan menimbulkan jamur, sehingga jamur tersebut akan menjadi penghambat bagi tanaman kelapa sawit kita. Oleh sebab itu kalau kastrasi sebaiknya ini harus dijauhkan ini buah-buah lama, tandan-tandan lama. Oke, kita lihat lagi, cek yang sana, yang sebelahnya. Oke, untuk kastrasinya udah oke. Nah, sama ini didapati ada buah-buah atau bunga-bunganya masih diletakkan di pokok-pokok sawit. Jadi ini tidak boleh ya sahabat tani semuanya. Ini akan menimbulkan jamur kalau kita biarkan. Ini harus dibersihkan nanti. Harus kita bersihkan, dibuang, singkirkan jauh-jauh. Untuk pemotongan pelepah nggak ada, oke. Berarti ya seusia gini jangan dulu kita buang pelepahnya, biarkan aja dulu. Karena pada pertumbuhan vegetatif nih ya kita sangat memerlukan daun khususnya ya. Oleh sebab itu seharusnya untuk masa pertumbuhan vegetatif kita agak dikuatkan atau diberikan dosis N yang agak tinggi gitu untuk masa pertumbuhan vegetatif. Jadi saat pruning pun kita kastrasi tidak boleh buang pelepah dulu. Ini ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini juga sama ini. Ini sayang sekali nih, buah-buahannya diletakkan di tepi pokok sawitnya. Harusnya disingkirkan dulu ini. Kalau melihat dari pertumbuhan pokok sawitnya lumayan sih. Walaupun pada video sebelumnya kita udah bahas tanaman ini, pokok ini belum pernah kita pupuk begitu ya, tapi lumayan hasilnya. Dan untuk bibitnya ada di videoku yang sebelumnya udah saya bahas ini bibit apa. Jadi walaupun tanpa pupuk ini tetap oke buahnya, dan pertumbuhannya pun tidak kalah, tetap hijau. Oke ya. Jadi jangan lupa juga lihat-lihat videoku yang lainnya, yang sebelumnya ada di sana banyak ilmu-ilmu pertanian yang sangat bermanfaat untuk kita semua yang harus kita pahami. Oke, kita lanjut lagi ya ke pokok yang selanjutnya. Kita menentukan kastrasi itu benar atau tidak di lahan ini
yang 3 bulan lalu kita udah melakukan kastrasi. Kita cek satu-satu pokok lagi. Oke, ini kesalahan-kesalahannya ya. Ini harusnya tidak boleh ditinggalkan di pokok. Ini harus kita singkirkan jauh-jauh dari tanaman pokok kelapa sawit. Sebab apa? Sebab ini nanti akan membuat berkembangnya jamur di sini, sehingga menghambat pertumbuhan kelapa sawit kita. Oleh sebab itu, jauhkan segala bekas-bekas peruningan atau bekas-bekas kastrasi kita, pembuangan bunga kemarin kita jauhkan dari pokok sawit. Salah satunya ini jamur ini akan bertumbuh jamur ini. Ya, ini harus kita singkirkan jauh-jauh ini. Nanti akan menular ke buah-buah yang lainnya, dikhawatirkan ya. Jadi jangan sampai bunga-bunga itu berada di pokok seperti ini. Ini harus jauhkan. Untuk standarnya kastrasinya udah betul, hanya kesalahan di situ saja tadi. Di buah diletakkan di dekat pokok. Kemudian untuk pelepah masih nggak dipotong, oke. Karena pertumbuhan vegetatif jangan dulu dipotong. Karena pada pertumbuhan vegetatif tanaman ini sangat memerlukan ya fotosintesis, sehingga pelepah-pelepah jangan dulu dipotong. Sumber dari istilahnya untuk menghasilkan fotosintesis yang sempurna, maka kita perkuat unsur hara N pada tanaman ini. Apa itu unsur hara N? Udah saya bahas juga di video saya sebelumnya. Dan apa itu jenis bibitnya ini mempunyai keunggulan apa? Soalnya tanpa pupuk ini tetap melingkar semua. Jenis bibitnya apa ada di video sebelumnya, silahkan simak video saya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, sahabat pemilih, seperti yang kita lihat secara visual dengan kasat mata kita sendiri, dalam tanaman ini ada beberapa hal kekurangan yang janggal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, ini kebanyakan bunga jantan yang keluar. Jadi apa penyebabnya? Kebanyakan bunga jantan pada tanaman kelapa sawit itu ada di dalam videoku, silahkan ditonton. Para sahabat tani semuanya, banyak ilmu-ilmu pertanian di situ yang menyebabkan banyak bunga jantan pada tanaman kelapa sawit itu ada kekurangan unsur hara tertentu. Yuk, simak selalu video saya. Di sini saya membahas kastrasi dulu, melihat pengecekan kastrasi untuk perkebunan ini yang mana 3 bulan lalu menurut istri saya ini dikastrasi. Jadi saya cek sekarang ya. Oke, simak terus, yuk. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman ya, supaya tidak ketinggalan informasi-informasi penting dari saya dan video menarik lainnya.